Di tengah hamparan kota Jakarta yang sibuk, Stasiun Manggarai menjadi pusat perhatian dalam sebuah cerita mengerikan yang menghantui semua yang mengetahuinya. Rizky, seorang karyawan swasta yang fanatik dengan pekerjaannya, seringkali pulang larut malam menggunakan kereta yang melintasi stasiun tersebut. Setiap perjalanan pulang malamnya menjadi pengalaman yang mencekam. Cahaya neon di stasiun terlihat pudar, menciptakan suasana yang gelap dan menakutkan. Rizky merasa seolah-olah ada mata yang mengawasinya dari sudut-sudut gelap stasiun. Suara langkah kaki yang ia dengar di belakangnya, tetapi tidak ada orang di sana. Suatu malam, saat kereta melintasi stasiun Manggarai, suasana menjadi lebih mencekam dari biasanya. Rizky merasakan hembusan angin dingin yang membuat bulu kuduknya merinding. Matanya melirik jendela, dan di sana ia melihat bayangan pucat yang duduk di kursi kosong di dekatnya. Bayangan itu memiliki wajah yang tidak berbentuk dan tangan yang terkulai lemas. Rizky merasa sesuatu yang tidak beres dan memutuskan untuk pindah ke kursi lain. Namun, bayangan itu seolah-olah mengikuti gerakannya, tetap berada di dekatnya. Suara angin semakin keras, dan Rizky merasakan getaran dingin di sekitarnya. Dia mengalami perasaan takut yang luar biasa, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika kereta berhenti di stasiun berikutnya, Rizky memutuskan untuk turun dan mengejar taksi. Saat ia melangkah keluar dari kereta, ia merasa seolah-olah ada tangan yang meraih lengannya. Dia berbalik, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Tetapi tangan itu masih terasa di lengannya, mencengkeramnya dengan erat. Rizky segera melarikan diri dan naik taksi. Saat ia melihat ke belakang dari jendela taksi, ia melihat bayangan pucat yang berdiri di peron stasiun Manggarai, tetapi kali ini bayangan itu memiliki wajah yang lebih jelas. Wajah pucat dan mata kosong dari hantu pocong melihat lurus ke arahnya. Ketika Rizky mencoba menceritakan pengalamannya kepada teman-temannya, mereka merasa ragu dan tidak percaya. Mereka menganggap itu hanya efek dari kelelahan dan imajinasinya. Namun, Rizky tahu apa yang ia alami bukanlah sekadar hayalan. Dia terus merasa diawasi dan diganggu oleh kehadiran misterius di setiap perjalanan pulang malamnya. Tak lama kemudian, Rizky memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang sejarah stasiun Manggarai. Melalui penelitian dan wawancara dengan orang-orang tua di sekitar area tersebut, ia mengetahui bahwa dulu stasiun tersebut adalah lokasi sebuah pemakaman massal yang digunakan selama perang dahulu. Ada kisah-kisah tentang orang-orang yang tidak tenang di alam baka dan terus mengganggu para penghuni dunia nyata. Pengalaman mengerikan Rizky membuatnya semakin terobsesi dengan sejarah stasiun Manggarai dan misteri di baliknya. Ia berusaha mencari tahu cara untuk mengakhiri gangguan yang ia alami. Dalam pencariannya, ia bertemu dengan seorang paranormal yang bersedia membantu. Namun, apa yang mereka temukan jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Pada suatu malam, Rizky dan paranormal tersebut melakukan sesi pengusiran roh jahat di stasiun Manggarai. Mereka menggunakan alat-alat khusus untuk berkomunikasi dengan roh dan mencoba memahami alasannya mengganggu Rizky. Di tengah upaya mereka, suasana tiba-tiba berubah. Cahaya redup, suara angin semakin kencang, dan hawa dingin menyelimuti area tersebut. Roh pocong yang selama ini mengganggu Rizky muncul di hadapan mereka. Dalam percakapan singkat, mereka mengetahui bahwa roh tersebut adalah jiwa yang terjebak dan tidak tenang karena kematian yang tragis. Dengan usaha keras dan dorongan empati, Rizky dan paranormal tersebut berhasil membantu roh tersebut menemukan kedamaian dan berpindah ke alam selanjutnya. Setelah peristiwa itu, suasana di stasiun Manggarai berubah. Cahaya kembali normal, dan suasana mencekam perlahan memudar. Rizky merasa lega, meskipun masih membawa bekas luka dari pengalaman mengerikan yang ia alami. Kini, stasiun Manggarai tidak lagi menjadi tempat yang menakutkan baginya, tetapi menjadi saksi dari perjuangannya menghadapi ketakutan dan mengatasi masa lalunya. Cerita ini mengajarkan bahwa di balik dunia kita yang tampak nyata, terdapat misteri dan kejadian yang tak terduga. Terkadang, perjalanan kita dapat terganggu oleh masa lalu yang belum terselesaikan. Namun, dengan keberanian, empati, dan pengetahuan, kita dapat mengatasi ketakutan kita dan membawa kedamaian kepada mereka yang telah meninggal dunia.